Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi inovatif pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab MI, mufrodat dan qawaid dalam pembelajaran bahasa Arab di MI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Maulida dengan NIM 0604072282. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab di MI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Arab dalam konteks di MI atau di dalam kelas. Jadi, pembelajaran bahasa Arab dalam konteks di MI atau di kelas itu tidak terlepas dari mempelajari keterampilan berbahasa dan unsur bahasa. Ada beberapa strategi. Yang pertama itu kayak strategi berbicara, strategi menghafal, strategi bermain, strategi mendengarkan, strategi menulis. Jadi pentingnya pembelajaran unsur-unsur bahasa atau yang dinamakan mufrodat atau qawaid di sekolah untuk mempersiapkan siswa dalam menguasai bahasa Arab secara mendalam atau memahami teks-teks bahasa Arab yang lebih kompleks dan membantu anak-anak dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dalam bahasa Arab. Kayak contohnya kita berbicara dengan teman, kita bisa berbicara bahasa Arab. Ada dua unsur-unsur bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab di MI. Yang pertama itu mufrodat yang disebut dengan kosakata, yang kedua itu qawaid yang disebut dengan tata bahasa. Yang pertama mufrodat atau kosakata. Mufrodat ini merupakan unsur fundamental dalam pembelajaran bahasa Arab di MI. Mari kita lihat beberapa pentingnya mufrodat dan bagaimana cara optimal mempelajarinya di MI. Pembelajaran mufrodat juga harus diorientasikan kepada fungsionalisasi bahasa Arab itu sendiri sebagai media untuk memahami dan berkomunikasi baik dalam konteks pemahiran, keterampilan pasif atau mendengarkan dan membaca, maupun keterampilan aktif yang disebut juga berbicara dan menulis. Pembelajaran mufrodat yang efektif di dalam kelas atau di MI seperti contohnya pakai metode-metode yang menarik dan sesuai dengan siswa MI. Nah, ada beberapa contoh metode-metode yang bisa diterapkan. Kayak contohnya bermain kartu dengan gambar atau tulisan Arab-Arab Indonesia, bisa dengan lagu-lagu dan nyanyian menggunakan kosakata yang sedang dipelajari. Seperti contohnya kita memakai metode bernyanyi. Kita contohnya kayak gini. Jawafatun jambu burtu kolun itu jeruk, mauzun itu pisang, narojilun kelapa, inabun itu anggur, bitihun semangka, babaya itu pepaya, manja artinya mangga, tamarun itu kurma, faraulatun itu strawberry. Jadi di sini murid-murid itu bisa, jadi selain pakai metode bernyanyi, bisa pakai metode game atau gambar-gambar. Ada juga contoh kosakata gambar. Semisal contohnya di dalam kelas, mirwahatun kipas, saatun jam dinding, saburotun papan tulis, babun pintu. Jadi ini tuh untuk melatih sekaligus membantu anak-anak dalam menguatkan daya ingat mereka terhadap berbagai kosakata bahasa Arab yang diberikan. Siswa ini untuk menggunakan alat peraga sebagai alat bantu dalam proses pendidikan belajar. Misalnya ketika guru ingin memberikan kosakata pensil, jadi guru itu bisa membawa alat pensil di depan anak-anak, memberikan contoh apa bahasa Arabnya pensil, kayak gitu. Yang kedua yaitu qawaid. Qawaid itu tata bahasa.
Jadi, qawaid itu membangun struktur bahasa yang kokoh atau dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Qawaid merujuk pada kaidah-kaidah tata bahasa yang mengatur struktur kalimat atau perubahan kata dan aspek kebahasaan lainnya. Pembelajaran qawaid menjadi aspek penting dalam kurikulum bahasa Arab di MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Jadi tujuan pembelajaran qawaid itu sangat banyak sekali. Yang pertama itu memberikan pondasi untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman lainnya yang seperti Al-Quran, hadis. Yang kedua itu membekali dengan kemampuan memahami struktur bahasa Arab. Yang terakhir pembelajaran qawaid yang efektif di dalam kelas atau di sekolah MI. Yang pertama, guru mengajarkan qawaid dengan cara yang mudah dipahami dan menarik bagi siswa. Yang kedua, menerapkan berbagai metode pembelajaran atau seperti ceramah, diskusi, atau latihan soal dan permainan. Ketiga, memberikan contoh-contoh yang konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Keempat, memfokuskan pada pemahaman konsep dasar qawaid terlebih dahulu. Yang kelima, memberikan latihan yang cukup dan bervariasi untuk membantu siswa menguasai kaidah-kaidah tata bahasa. Seperti contohnya, guru mengajarkan lagu sederhana tentang isim dan fi'il. Sekian, terima kasih. Dari presentasi saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.